Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking iNews Pesta Demokrasi Indonesia. Saya ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, tadi bisa dibilang Jokowi dan Prabowo ini rematch 2014. Namun ada yang berbeda yaitu wakilnya. Seberapa besar sih daya tarik elektoral kedua cawapres ini? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi pertama dari sisi Sandi ya di kubu 02 ya. Memang pertama adalah menampilkan satu figur yang baru ya dan menarik dari sisi produknya, sisi kandidat ya, terutama untuk segmen-segmen pemilih tertentu ya. Artinya ada potensi sebetulnya sejak awal Sandi untuk menarik pemilih, terutama pemilih perempuan dan pemilih millennials ya. Karena itu kalau kita lihat dari sisi artinya kemampuan menarik dukungan dari sisi representasi ya atau simbolik. Tapi memang yang lemah yang saya lihat adalah dari sisi isu ya. Walaupun memang isu itu sejak awal sudah menjadi kampanye dan narasi besar dari pasangan 02 ya, terutama dari isu-isu ekonomi ya. Tapi jangan lupa bahwa isu ekonomi ini kan bukan isu yang baru ya. Artinya masalah lapangan kerja, masalah bahan pokok ya. Jadi ada narasi ekonomi yang cukup monoton gitu dari awal artinya sampai akhir. Ini kan sebetulnya masalah yang muncul dari tahun 2004. Kalau kita survei, hampir semua survei kita di tahun 2004 itu juga menunjukkan hal yang sama ya. Rata-rata publik melihat bahwa faktor-faktor inilah faktor yang utama ya. Jadi ini sebetulnya bukan isu yang baru ya dari sisi narasi kampanye ya. Dan saya melihat bahwa isu itu kan kemudian dicoba untuk diambil sebagai narasi utama dari pasangan 02. Tapi problemnya adalah mereka harus menghadapi salah satu persepsi publik bahwa kinerja secara umum Pak Jokowi baik ya, hampir tadi 70%. Yang kedua adalah persepsi di bidang ekonomi juga relatif baik. Memang sempat ada dinamika ketika kenaikan harga nilai tukar rupiah dibanding dolar waktu itu ya. Memang ada sempat ada gejolak, tapi kemudian stabil ya hingga saat ini sehingga tidak terlalu banyak berpengaruh. Jadi saya melihat dari sisi isu ini yang agak lemah, artinya tidak punya kekuatan resonansi yang besar di pemilih masing-masing, segmen masing-masing, terutama millennials dan perempuan. Yang kedua kalau kita menilai dari sisi Kiai Ma'ruf, efeknya terhadap pasangan 01, yang pertama adalah memang cukup kuat menjadi jangkarnya Pak Jokowi di pemilih Muslim ya, sehingga isu-isu keislaman yang kemudian muncul itu mampu dinetralisir dengan kehadiran Kiai Ma'ruf Amin. Yang kedua adalah kalau kita lihat soliditas dari pemilih Nahdlatul Ulama ya dari hasil exit poll ini yang cukup kuat, dan secara wilayah misalnya di Jawa Timur yang selisihnya melebar, yang dulu hanya 6% sekarang 30%. Ini artinya bahwa ada kekuatan pengaruh yang cukup besar atas kehadiran Kiai Ma'ruf terhadap segmen pemilih Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya di dua cawapres ini punya kontribusi yang signifikan terhadap masing-masing capres ya. Oke, saya ke Mas Herol. Kalau misalnya dilihat dari kampanye terbuka yang dilakukan oleh kedua pasangan calon, kalau saya sebagai wartawan melihatnya di sini Sandiaga Uno lebih banyak keluar, Jokowi lebih banyak untuk kampanye keluar. Sementara Kiai Ma'ruf dan Prabowo Subianto cenderung main di kandang sendiri gitu. Memang apakah kedua calon yang sering berkeliling Indonesia ini titik ke titik ini yang lebih dalam tanda kutip dijual gitu ke masyarakat? Oh iya, masing-masing tentu memiliki captive market yang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Saya kira yang tadi disampaikan konteksnya bagaimana kemudian narasi awal, bagaimana Sandi itu ditempatkan dalam konteks untuk meraup kekuatan milenial, kemudian ibu-ibu dan lain sebagainya, karena secara market mereka cukup besar. Tetapi pada saat yang sama banyak kemudian fenomena-fenomena konteksnya dalam konteks politik itu 01 relatif terselamatkan. Oleh karena itu selama 8 bulan diberikan kesempatan untuk mendelegitimasi moral politik dalam konteks ekonomi, sosial, kemudian dan lainnya. 02 relatif tidak memiliki kapasitas untuk mendelegitimasi secara signifikan terhadap 01. Nah itu yang menjadi catatan. Apakah ada dampak signifikan? Dampak ada, tetapi bagi saya tidak terlalu relatif besar. Begitu juga dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin secara elektoral tidak memberikan impact yang powerful terhadap 01, tetapi setidaknya bagaimana kemudian pengamanan terhadap narasi-narasi keagamaan, identitas, konteksnya adalah berkaitan dengan konteks Islam, sangat efektif untuk menekan itu. Oke, tidak
secara langsung mempengaruhi elektabilitas namun menangkal hoax gitu. Menangkal hoax dan karena pada konteks tertentu Pak Jokowi selama proses 4 tahun terakhir menjadi politically sangat rentan terhadap narasi-narasi itu. Oke. Jika tidak mendapatkan backup cukup kuat dalam konteks keagamaan, konteksnya adalah Islam, potensi untuk kemudian crossing elektabilitas itu masih bisa terjadi. Oke, saya ke Bang Andre. Rupanya kapasitas delegitimasi isu-isu ekonomi yang sering disampaikan Prabowo Sandi ini masih belum cukup kuat rupanya. Ya mungkin saja. Tapi yang pasti kami itu kan memulai angka yang kecil. Yang Aji sama Bang Hairul ini kan membangun narasi bahwa kami ini mulai 25 Aji. 29. 29. Masa Kami enggak dong? 32. Enggak, 29, 25. 32. Kami 25, 29. Lembaga survei ini membangun narasi, pas deklarasi ini modal kami 25 sampai 29 lah. Yang modal kami di Pak Jokowi itu udah 57. Ini start awal loh. Ya. Oh, Enggak, kalau di awal enggak sampai di enggak, bukan 57 dong. kan? Kalau mau fair, berangkatnya tentu harus berangkat dari hasil 2014. Nah, sebentar, Pak. ya. Nah, jadi gini, kan? Pak. Itu baru Pak Jokowi, fair. sebentar, Pak. Pak Jokowi itu kan menikmati efek sebagai presiden. Beliau mendapat efek pemberitaan masif secara luar biasa. Pak Prabowo kan tidak. Ini harus dihitung, Pak. Nah, waktu mendaftar pertama, kan beliau-beliau ini sudah survei. Itu jauh jaraknya Pak Prabowo dan Bang Sandi dengan Pak Jokowi K. Maruf. Tapi apa yang terjadi? Kita bekerja keras, meyakinkan masyarakat, berkeliling 1.550 titik Indonesia, itu naik. Faktanya naik. Mungkin Aji sama Heru bilang isu ekonomi tidak begitu mengena. Tapi faktanya ada kenaikan luar biasa. Ya, kenaikan luar biasa. Itu satu. Yang kedua kan ini ada efek yang harus kita hitung, ada kecurangan-kecurangan seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Itu kan harus kita lihat juga. Jadi Bang Aceh, kita lihat dulu hasil hitung-hitungan. Lalu kita lihat hitung-hitungan, apakah kecurangan ini mempengaruhi hasil pemilu atau tidak? Itu penting juga. Enggak, Ya, bentar dulu Bang, nanti Bang Aceh ngomong. Yang ketiga, ya. Kalau di saya tidak ada yang signifikan Ya. dengan perolehan Ya. sekarang. Yang ketiga sangat apa? predictable. Yang ketiga adalah kita melihat bahwa kalau menurut saya kita akui atau tidak ya, K. Maruf ini memang mungkin tidak menambah elektoral sedikit pun. Kalau Bang Sandi menambah, tapi K. Maruf kita harus akui membuat Pak Jokowi terselamatkan di Nahdlatul Ulama. Oke, baik, kita Enggak, akan membahasnya. saya harus klarifikasi soal ini. Bang Aceh, saya kasih kesempatan Ya. banyak nanti habis jeda, oke? Oke, oke. Baik, kami akan kembali lagi di Breaking News Pesta Demokrasi Indonesia.